Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah menginjak kepada pelajaran yang ke-11. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Tapi tentu saja pembahasan tentang fi'il di sini dalam kitab Jurumiyah itu hanya garis besarnya saja. Karena ilmu nahwu itu bukan tugasnya ya untuk membahas tentang fi'il. Adapun yang mendetail, yang luas pembahasannya, bahkan sampai tuntas nanti dibahas pada ilmu shorof. Ya, jadi ini sekali lagi pembahasannya hanya secara garis besarnya saja ya. Supaya tidak menyita waktu, mari kita mulai saja. Sekarang kita kasih logat dulu pakai bahasa Sunda. Ya, logatnya diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali ari eta bab sejak netelakeun pirang-pirang fi'il. Al af'alu ari pirang-pirang fi'il salah satun eta ayat tilu. Madin tegesna fi'il madhi, wa mudhari'un jeung fi'il mudhari, wa amrun jeung fi'il amar. Nahwu doroba kade macana ulah nahwu dilogatan terus doroba deui dilogatan disakalikeun nya. Nahwu doroba eta saupama lapad doroba wa yadribu jeung lapad yadribu, wadrib jeung lapad idrib. Nah gitu ya ngalogatna itu tah. Nah, jadi fi'il itu ada tiga. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada juga fi'il amar. Nah, seperti ini ya. Yang dari contoh ini doroba, yadribu, idrib. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Sekarang akan kita lihat yang tiga ini dari sisi i'rabnya. Fal madhi tuluy ari fi'il madhi maftuhul akhiri eta dipatahkeun akhirna abadan salalawasna. Fi'il madhi itu ujungnya atau lam fi'ilnya ya, itu harokatnya harus dipatahkan selamanya seperti pada huruf ba dalam kata doroba ini. Ini ba ya, ba ini harus patah. Coba saja yang lain, sama kan? Seluruh fi'il madhi. Nasoro, pataha, alima, doroba, terus nanti hasuna, baik yang mujarod ataupun yang majid, semuanya ujungnya dipatahkan. Nah kalau begitu fi'il madhi itu berarti mabni patah. Jadi tidak ada kaitannya dengan i'rab karena patah itu bukan alamat i'rab di sini ya. Bukan alamat i'rab karena fi'il madhi itu tidak rofa, tidak nasab, tidak jazm. Berarti patahnya ini bukan alamat i'rab. Nah, sedangkan wal amru jeung ari fi'il amar majzumun eta dijazmkeun abadan salawasna. Nah, kalau fi'il amar itu majzum dijazmkan. Kalau jazm berarti ini. Jazm itu apa? I'rab ya. Nah, fi'il amar itu tidak rofa, tidak nasab, tapi jazm. Sekali lagi, kalau jazm itu i'rab. Kalau i'rab berarti memiliki tanda i'rab atau alamat i'rab. Maka fi'il amar mah aya anu i'rab jazm nate tandana aya ku sukun, ada juga yang dengan hadful akhir, ada juga yang dengan hadfun nun, unsur unsuro kan ya,
itu jazm semuanya ya, karena fi'il amar itu mabni jazm. Jadi kalau mabni jazm berarti itu mabni dalam i'rab jazm. Beda dengan fi'il madi tadi. Ini mabni patah, bukan berarti sedang nasab, awas. Ya, bedakan ya. Mabni patah dengan mabni jazm. Nah, kemudian wal mudhari'u jeung ari fi'il mudhari' kesini dulu. Nah, kadieu heula tah. Wa huwa jeung ari itu mudhari' marfu'un eta diropakeun abadan salalawasna. Nah, jadi kalau marfu berarti ini. Ya. Berarti i'rab. Nah, fi'il mudhari' itu dirofakan selamanya. Berarti dirofakan itu i'rabnya harus rofa. Tapi itu pun hatta yadkhula nepi ka asub alaihi, karena itu mudhari' naon nasibun amil tukang nasabkeun au jazimun atawa amil tukang jazmkeun. Jadi fi'il mudhari' itu i'rabnya harus diropakan selamanya. Itu pun sepanjang tidak ada amil yang menasobkan atau yang menjazmkannya. Berarti kalau sudah ada amil yang menasobkan atau yang menjazmkan, maka fi'il mudhari' itu menjadi nasab atau menjadi jazm, tidak ropa lagi. Nah, kalau begitu maka fi'il mudhari' ini mu'rab ya. Mu'rab teh kalimah yang terkena i'rab, berubah-ubah i'rabnya ropa nasab jazm dan dia memiliki tanda i'rab. Maka kalau sedang ropa, alamat ropanya dengan apa? Lihat saja ya pada pelajaran yang sudah ya, pelajaran yang sebelumnya itu kan sudah dijelaskan. Sedang nasab dengan apa, sedang jazm dengan apa. Ya, itu artinya mu'rab. Nah, sedangkan fi'il madi mabni dan fi'il amar pun mabni, tapi mabninya mabni pada apa? Pada i'rab ya. Nah, maknu mu'raban tadi fi'il nanunggu fi'il mudhari'. Nah, sekarang tandanya fi'il mudhari' itu apa? Nah, di sini ya. Wal mudhari'u jeung ari mudhari' ma eta kalimah eta fi'il kana anu bukti fi awwalihi dina mimitina itu mah naon ihdaz zawaidi salah sahiji tina pirang-pirang panambah al arba'i anu opat allati anu ia jema'u ngumpulkeun ha kana itu lati naon qauluka ucapan anjeun ana itu bukti nalapad ana itu. Maka secara lapad fi'il mudhari' itu diawali oleh salah satu huruf yang 4 ini yang dinamakan dengan harful mudhari'ah ya, harf kemudhari'an. Tapi awas, bukan berarti kalau ada kalimah atau ada lafad yang diawali dengan salah satu huruf yang ini kemudian dinamakan fi'il mudhari' ya, belum tentu. Jadi setiap fi'il mudhari' diawali oleh salah satu huruf yang 4 ini. Tapi tidak berarti jika ada kalimah yang diawali oleh huruf yang salah satu yang 4 ini itu fi'il mudhari'. Jadi analogina meureun kieu, setiap bola itu pasti bulat, tapi henteu setiap anu bulat itu bola. Nya henteu setiap anu buleut bola, ngan labun bola pasti buleut gitu. Da anu buleut teh loba, aya kaleci, aya baso, aya amunisi, tah dina bobogaan si Kemet kan amunisina teh 2 baruleud teh. Ya. Jadi si Kemet mah teu kudu meuli baso da geus boga 2 anu buleud gitu. Nah, ini orang lihat we atuh karena fi'il mudhari'na yang sedang rofa dulu ya. Nah, ini fi'il mudhari' yang sedang rofa, sudah paham lah semuanya juga ya. Hurufnya diawali dengan hamzah ya. Hamzah qata, kemudian nun ya, ana etu. Nah, ana itu berarti iya terus ta kan. Pasti ya fi'il mudhari' itu diawali dengan huruf yang salah satu huruf yang 4 tadi sebagai huruf panambah harap kemudhari'an.
Nah, fi'il mudhari ini i'rabnya dirofakan. Kenapa? Karena tidak ada amil yang menasobkan atau yang menjazmkannya. Jadi kata Jurmiyah tadi, marfu'un abadan, dirofakan selamanya. Adapun alamat rofanya ada yang dengan dhamma, ini karena fi'il mudhari tulen ya. Ada yang dengan nun karena ini sudah menjadi fi'il 5. Nah, ini bacaannya lihat saja ya. Dan ini sudah diterangkan. Insya Allah adik-adik sudah pada paham. Sekarang kita lanjut kepada fi'il mudhari yang nasab. Berarti kalau nasab itu diakibatkan ada amil yang menasobkannya. Di antaranya adalah lan, layan suro. Ini alamat nasabnya dengan fathah. Kalau ini alamat nasabnya dengan hadzfun nun ya. Ini juga hadzfun nun. Nanti setelah bab ini insya Allah kita akan membahas amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari. Fan nawasibu asyaratun. Nah, sekarang kita lanjut kepada fi'il mudhari yang sedang jazm. Berarti dia kemasukan amil yang menjazmkan, di antaranya lam, dan ini juga akan dibahas pada babnya. Yansur sekarang karena ada lam. Alamat jazmnya apa? Sukun. Ini ya. Ini hadfun nun, ini juga hadfun nun, ini sukun, dan seterusnya. Insya Allah sudah pada paham ya. Sekarang kita lanjut kepada fi'il amar. Nah, fi'il amar ini tadi ya i'rabnya mabni jazm, berarti juga memiliki alamat apa? Alamat jazm. Di sini unsur berarti alamat jazmnya dengan sukun. Ini alamat jazmnya dengan hadzfun nun, ini hadzfun nun. Bahkan ada yang dengan hadzful akhir kalau mu'tal ya. Penjelasan tentang fi'il amar ini nanti akan dibahas pada ilmu shorof ya. Jadi sekilas saja bahwa fi'il amar itu adalah kata yang dibentuk dari fi'il mudhari hadir. Nah, yang ini mukhatab ya, atau mukhatab yang sedang apa? I'rab jazm dengan cara-cara tertentu. Jadi fi'il amar mah dibentuk nanti tina fi'il mudhari anu kana mukhatab nuduhkeun kana mukhatab anu eukeur jazm. Nanti ya cara-caranya pada ilmu shorof kita akan bahas ya. Nah, ini sebagai tambahan ya, sebenarnya penjelasannya sudah tuntas, tapi ini sebagai tambahan untuk menambah wawasan. Jadi kalau anak-anak yang baru ya tidak perlu dulu ya, atau mau diikuti silahkan. Begini ya, fi'il itu apa? Fi'il itu adalah madalla ala hadatsin wa zamanin. Fi'il itu adalah ma perkara dalla anuduhkeun ieu ma ala hadatsin kana hadas jeung zaman. Naon ari hadas? Hadas itu adalah peristiwa, kejadian atau pekerjaan. Jadi ulah kieu, fi'il teh naon? Kata anu menunjukkan kepada satu pekerjaan, itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kata yang menunjukkan kepada hadas. Hadas itu peristiwa, kejadian atau pekerjaan. Jadi belum tentu pekerjaan. Misalnya doroba sakoto mata. Nah, doroba apa artinya? Memukul. Apakah memukul satu pekerjaan? Ya, doroba itu memukul atau membuat kan, atau bahkan bertolak. Doroba itu memukul, bertolak atau membuat pekerjaan, ya itu pekerjaan. Sekarang sakoto, apa arti sakoto? Sakoto itu jatuh, ragrag gitunya. Arti ragrag pegawaian, pekerjaan bisa dikatakan, tapi tidak disengaja. Makanya lebih tepat diartikan dengan peristiwa, daya tama musibah, ragrag itu. Beda jeung ngaragragkeun. Askoto menjatuhkan, yuskitu menjatuhkannya. Kalau menjatuhkan yaitu jelas pekerjaan yang disengaja, dan itu kata kerja. Jadi sakoto itu lebih tepat masuk kepada peristiwa. Kalau askoto atau sakoto itu apa? Menjatuhkan. Ngaragragkeun mah, nah itu mah bener pagaweannya. Misalnya si kemed teh nyuratan teu ditampa ku aweweh gitu. Nah, efek teh putus asa naik kana tower jangkung pan 60 naon dah 60 meter.
kusabab ara cinta na bertepuk sebelah tangan, maka gajlong tina tawar ragrag handap nepi ka modar. Lamun geus kitu mana sakoto sama geus sama sakoto mah naon aspoto mah menjatuhkan. Eta mah bener pagawean. Coba mata itu mati. Apakah mati itu satu pekerjaan? Coba pikirkan. Coba ya, peristiwa yang dialami kan itu mah oleh seseorang, maka itu mati. Tak itu ari piil teh nya matak cek akang ti awal kade piil teh ulah ari piil teh naon kata kerja belum tentu cek akang oge nya. Sebab ada kata-kata yang dalam bahasa Arab itu piil, dalam bahasa Indonesia itu sifat, seperti cantik atau hasuna, jamula. Kalau dalam bahasa orang makan itu jadi lebih tepatnya jadi naon tah kata sifat kan di orang mah gitu. Nah, definisi fi'il yang telah kita bahas sebelumnya adalah kalimatun dalat ala maknan, kata yang menunjukkan kepada sebuah makna. Jadi makna di sini apa? Hadas ya. Makna di sini hadas. Nah, kalau hadas peristiwa itu ada hubungannya dengan zaman. Kalau fi'il ya. Sebab begini, ada kata yang menunjukkan kepada hadas tapi tidak disertai zaman. Ya, kayak lah baba eta mah dina masdar umpamana. Nah, jadi fi'il itu madlul itu identitasnya ya. Identitasnya adalah hadas dan zaman. Ini tidak boleh tidak harus ada dalam fi'il. Kalau hadas saja tidak dikatakan fi'il seperti masdar. Memukul dengan pukulan kan beda ya. Kalau memukul itu pasti disertai dengan zaman, kalau pukulan itu pekerjaan yang tidak disertai dengan zaman, karena pukulan itu adalah kata kerja yang sudah dibendakan. Nah, itulah masdar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut gerendium. Nah, gitu ya. Nah, sekarang zaman. Bagaimana gambaran zaman? Zaman itu seperti ini. Waktu mah gitu. Waktu itu tidak akan pernah berhenti, terus laju walaupun 1/1000 detik. Tidak akan pernah berhenti terus. Thubut wa dawam. Nah, gini ya. Sekarang kita sedang di sini saat ini. 1 detik ke belakang sudah lewat dan tidak akan pernah kembali. Besok belum tentu ada. Makanya kata Sayyidina Ali, kita hidup di dunia ini cuma 3 hari ya. Kemarin sudah lewat, sudah kita lalui, sekarang sedang kita jalani, dan esok, nah hari esok belum tentu ada. Entah kita yang mati atau keburu kiamat. Nah, begitulah waktu ya. Jadi 1 detik saja sudah menjadi masa lalu yang tidak pernah akan kembali. Nah, karena masa lalu itu maldo atau isim fa'ilnya maldin, itu fi'ilnya juga dinamakan dengan fi'il maldi. Nah, fi'ilnya jadi fi'lun maldin, artinya fi'il yang telah lewat peristiwanya itu. Sedangkan saat ini zaman hadir atau zaman hal itu dinamakan fi'ilnya dengan fi'il mudhore. Hari mudhore teh kala ini artinya. Jadi fi'il madi itu adalah kata yang menunjukkan kepada peristiwa di masa lalu dan telah selesai. Jadi tidak ada kaitannya lagi dengan peristiwa ketika orang itu bicara di sini. Sedangkan fi'il mudhore adalah kata yang menunjukkan kepada peristiwa masa lalu yang masih berlangsung hingga saat ini. Jadi bedanya dengan madi itu, kalau madi itu sudah selesai ketika orang ngomong. Nah, lamun mudhore mah acan angeus gitu, can selesai ketika orang itu ngomong ya. Kita kasih contoh misalnya, ini waktu ya. Nah, kita mulai saja dari jam 11.45 ya. Jam 11 lebih 45 menit. Nah, akhirnya ini kepada jam 11.59 menit orang makan misalnya. Jadi batasnya di sini. Mulai makan dari jam 11.45 berakhir sampai jam 11.59, maka ketika masuk kepada jam 12 berarti sudah selesai. Berarti itu fi'ilnya fi'il madi.
ketika orang ngomong di sini jam 12 sudah selesai. Jadi akala itu sudah makan, artinya tuntas makannya, sudah tidak dilakukan lagi. Tapi kalau makannya meskipun mulai dari tadi jam 11.45, kemudian waktu terus maju hingga jam 12 pas dia masih makan, maka dia dikatakan yakulu, sedang makan. Jadi sedang ini ada kaitannya dengan masa sebelumnya. Cuma pekerjaannya itu atau peristiwanya itu belum selesai. Nah begitu ya. Jadi bukan berarti fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan kepada satu pekerjaan masa sekarang saja, tidak. Apalagi pekerjaan atau proyek yang besar seperti membangun rumah. Misalnya dikatakan Pak RT sedang membangun rumah. Dikatakan sedang kenapa? Padahal dia sudah memulainya sejak 2 tahun ke belakang. Itu artinya dari 2 tahun ke belakang sampai hari ini pembangunannya belum selesai. Maka dikatakan sedang. Karena belum selesai, maka fi'il yang digunakannya pun fi'il mudhari. Jadi sedang dihukuminya ya. Nah, kembali lagi kepada fi'il. Fi'il itu madlulnya atau identitasnya adalah hadas dan zaman, yaitu peristiwa dan waktu. Karena peristiwa selalu disertai oleh waktunya, maka tidak akan ada di muka bumi peristiwa itu terjadi 2 kali. Jadi mulai peristiwa berulang kembali, mual aya. Terpercaya sok kurang buktikan. Misalnya kita disuruh oleh PDKM memukul beduk 7 kali. Nah pukulan pertama, kedua, ketiga, keempat hingga ke-7. Kita lihat, perhatikan waktunya. Katakanlah kita melakukan pukulan yang pertama tepat pada jam 11.47 00 detik. Ini pukulan pertama. Nah ketika kita melakukan pukulan yang kedua, apakah kita masih berada di waktu yang sama? Pasti tidak, sudah lewat ya. Berarti katakan lagi ini berada pada jam 11.47 0,1 detik. Sudah berubah kan? Sudah berubah. Maka pukulan yang pertama bukan pukulan yang kedua. Pukulan yang kedua pun bukan pukulan yang pertama. Jadi ini sudah lepas. Nah ya, pukulan pertama lepas beserta waktu, tidak bisa diulangi karena waktunya juga sudah tidak ada, sudah lenyap. Nah begitu juga ketika kita akan melakukan pukulan yang ketiga. Apakah pukulan yang ketiga ada pada waktu yang sama seperti pukulan yang kedua? Sudah ganti lagi. Katakan lagi pukulan yang ketiga pada jam 11.47.02. Berarti sudah beda-beda ini kan. Nah pukulan yang ketiga bukan pukulan yang kedua, pukulan kedua bukan pukulan pertama. Begitu juga keempat, kelima, keenam, ketujuh itu sudah masing-masing. Jadi peristiwa atau pekerjaan itu tidak bisa diulang kembali. Nah tapi kenapa bisa dikatakan 7 kali? Berarti nengelna 7 kali. Itu dikatakan seperti itu karena ada kemiripan dalam sifat dan tata caranya. Memukul beduk dengan apa? Pakai tangan, pakai alat pemukul, tuk 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 kan. Nah sifat dan tata caranya persis ya, setiap pukulan seperti itu. Maka kita katakan pukulan itu 7 kali, padahal masing-masing berbeda. Coba kalau di tengah-tengah misalnya beduknya kita pukul pakai kaki ditendang, sudah tidak dikatakan memukul lagi kan, karena caranya sudah berbeda. Nah begitulah pekerjaan. Jadi pekerjaan itu 1 kali dilakukan tidak bisa diulang kembali, karena pengulangan yang kedua, ketiga itu sudah berbeda dengan yang pertama ya. Oleh karena itu tidak ada fi'il yang ditasniahkan. Ada fi'il tasniah enggak? Tidak ada. Pekerjaan atau peristiwa itu tidak akan ada 2. Yang ada hanyalah isim tasniyah, jamak kan. Kalau pekerjaan cuma 1 kali sudah. Nah begitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa fi'il tidak bisa ditasniahkan, karena fi'il itu peristiwa ya. Peristiwa tidak bisa diulang, karena peristiwa itu
akan ikut hanyut beserta waktunya, lepas ya gitu. Tidak bisa, sedangkan waktu tidak bisa diulang kembali. Karena itu kenapa fiil adalah kata yang menunjukkan kepada hadas. Apa hadas? Secara bahasa apa? Hadas itu baru ya. Da pagawean mah anyar deui, baru lagi pekerjaan mah kan gitu ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang abadi ya, pekerjaan itu satu selesai baru lagi. Nah itulah ya fiil. Nah tadi udah dikatakan fiil kalau sudah lewat disebut fiil madhi sesuai namanya kan. Al ismu yadullu alal musamma, nama itu sesuai dengan yang dinamainya. Kemudian kenapa dikatakan mudhore? Karena masih terjadi kala itu. Nah adakah enggak fiil yang menunjukkan kepada masa yang akan datang secara nama? Ini kan nama ya, sesuai dengan nama mudhore dan madhi ya, sesuai dengan waktunya. Adakah fiil yang menunjukkan khusus kepada waktu yang akan datang? Tidak ada ya. Jadi kenapa? Nah seperti tadi, karena yang akan datang itu belum tentu terjadi ya, belum tentu ada. Karena itu waktu yang akan datang diwakili oleh fiil mudhore juga. Nah seperti ini ya. Jadi kata yang menunjukkan kepada peristiwa yang akan datang. Oleh karena itu mudhore ya, fiil mudhore itu mengandung unsur waktu dari salah satu yang dua, zaman hal atau zaman istiqbal. Jadi tidak ada fiil yang khusus secara nama menunjukkan fiil yang akan datang. Adapun fiil amar, nah yang ketiga ya, fiil madhi, fiil mudhore kan fiil amar. Ini bukan nama dari waktu. Amar itu artinya perintah ya. Jadi fiil amar itu kata yang menunjukkan kepada tuntutan atau perintah atau permintaan suatu pekerjaan. Nah, karena tuntutan permintaan berarti waktunya belum terjadi ya. Maknya nitah dahar ka jelema anu geus dahar, kudu dahar maneh kan. Maknya nitah dahar ka jelema anu keur dahar kan teu. Nitah dahar mah ka jelema anu acan dahar. Lamun acan berarti waktuna oge acan terjadi, makana dikatakanlah dia fiil amar. Jadi bedanya ya, fiil madhi itu sesuai dengan namanya karena artinya juga lewat. Fiil mudhore juga sesuai dengan namanya, yaitu kala ini sedang terjadi. Adapun fiil amar tidak ada kaitannya dengan penamaan waktu yang akan datang. Nah, adapun waktunya fiil amar akan datang karena memang perintah atau permintaan itu sesuatu yang belum terjadi. Nah barangkali itu saja yang bisa akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.